Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu para jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian tafsir kitab Al-Munir, yaitu surah Ali Imran ayat 26 sampai dengan 27. Yang di paragraf ini diberikan judul oleh Profesor Dr. Wahab As-Suhaili, yaitu bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungannya, pengaturannya terhadap makhluk dan segala sesuatu dipasrahkan kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ayat ini yang sering kita baca di waktu-waktu pagi, waktu petang, ya. Ini sering sekali kita baca, ya, kita jadikan sebagai wirid, ya. Sebagai kebiasaan. Wirid adalah merupakan bacaan yang rutin, ya, kita baca. Dan ayat ini, ya, dua ayat ini di dalam hadis disebutkan termasuk di antara Ismullahil A'dham, nama Allah yang agung, sehingga pantas ataupun layak untuk kita baca sebelum kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita awali dengan doa ini, ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Ini ayat ini mari kita baca sesering mungkin dan kita jadikan sebagai wirid serta kita hafalkan tadi, ya, karena fadilahnya banyak. Yang pertama tadi Ismullahil A'dham, kemudian yang berikutnya adalah bahwa satu saat Rasulullah SAW pernah berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal untuk merutinkan bacaan ini. Kenapa demikian? Kata beliau, Nabi mengatakan bahwa kalau engkau memiliki hutang walaupun sebesar gunung Uhud, maka Allah akan melunasinya. Jadi ini menjadi wasilah, ya, tawassul untuk doa-doa kita, memohon kepada Allah Ta'ala dikabulkan hajat kebutuhan kita, ya. Karena isinya sangat pas, ya. Kalau kita mau memilih ayat yang lain, monggo silakan, karena seluruh Al-Quran ini bisa kita baca, bisa kita jadikan sebagai wasilah tawassul untuk memohon hajat kita. Qulillahumma, katakanlah wahai Muhammad, malikal mulki, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tangan engkau lah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian ayat 27-nya, engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan, bighairi hisab. Ada pengalaman menarik, ya, dari seorang yang pekerja keras, lah. Saya sebut namanya karena ini contoh kebaikan. Namanya Haji Suwarno.
Beliau ini lahir di Pacitan tahun 1968, kemudian merantau ke Jakarta. Hidupnya luar biasa sengsaranya. Bahkan SD pun tidak tamat, tapi karena bekerja keras, dia apapun dikerjakan sehingga bisa mandiri, bisa lulus SD, bisa SMP sampai dengan SMU. Kemudian dia pokoknya apapun dia kerjakan sampai dia menikah, gonta-ganti pekerjaan, dan pada saat istrinya hamil tua, sudah habis modalnya, habis, dia banyak utang, terlilit utang di sana sini ya, karena dia bekerja wira swasta yang mungkin belum punya pengalaman dan lain-lain. Akhirnya suatu saat dia bermimpi ya, ketika selesai sholat tahajud, kemudian tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya diberikan ilham untuk membaca doa ini ya. Jadi doa di surah Ali Imran ini ayat 26 dan 27. Akhirnya ya beliau meyakini bahwa ini adalah ilham dari Allah dan ini kan kebaikan ya. Akhirnya dibaca setiap waktu, dan saat itu pekerjaannya karena nggak ada lagi alternatif menjadi pemulung. Jadi memungut sampah, memungut ya macam-macam seperti itulah ya. Jadi dia tidak henti-hentinya saat memulung baca ini, saat istirahat baca ini, saat berjalan baca ini, saat macam-macam ya dibaca terus-menerus. Akhirnya itu tahun 95. Tahun 96-nya dia menjadi ya semacam koordinator asosiasi para pemulung ya di Jakarta sana ya. Menjadi kepala pemulungnya lah. Dengan asosiasi itu dia bisa memanage kawan-kawannya dan berjuang bersama-sama, akhirnya mengumpulkan modal sedikit demi sedikit ya. Dan pada tahun berikutnya dengan tawaran kerjasama dari salah seorang temannya membuka dealer motor kecil-kecilan ya, hanya sanggup menyewa beda ukuran 2x3 kecil. Tapi dari situlah dia berkembang ya. Akhirnya pada waktu yang tidak lama dia sudah memiliki sekitar 7 dealer cabang motor, kemudian memiliki beberapa cabang restoran. Jadi dalam waktu dia terpuruk menjadi pemulung sampai sukses karena mengamalkan wirid Ali Imran 2627 ini, selama waktu 3 tahun dia sukses menjadi miliarder, menjadi orang yang kaya raya, diimbangi dengan kerja kerasnya, ibadahnya, sodakohnya kepada anak yatim dan sebagainya. Kita nggak tahu ya dari pintu mana rezeki dibukakan ya, bisa jadi dari ini juga ya. Jadi inilah pengalaman hidup yang luar biasa yang bisa kita tiru ya, yang kebaikan itu kan bisa kita tiru ya. Sama sekalian, berikutnya kita kembali ke tafsir ini, yaitu dari sisi balaghah sastranya. Terdapat atibaq. Atibaq itu adalah lawan kata ya, antara kata tu'ti artinya memberi, engkau memberikan ya Allah, dengan tanzi'u. Tanzi'u adalah mengambil atau mencabut. Antara kata tu'izzu, yaitu memberikan kemuliaan, dengan kata-kata tudhillu, memberikan kehinaan. Antara kata al-lail, yaitu malam, dengan an-nahar, siang. Dan antara kata al-hayy, yaitu hidup, dan al-mayyit, yaitu mati atau mayyit. Terdapat jinas naqis antara kata malik dan al-mulki. Ada kemiripan. Malik adalah yang memiliki, al-mulk adalah raja. Terdapat apa yang disebut raddul ajzi ala sorti dalam kata tulijul laila fin nahar, engkau memasukkan malam pada siang, dengan wa tulijun nahar fil lail, jadi kebalikannya. Penyebutan secara berulang pada kata tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha memiliki maksud at-tafkhim dan at-ta'zim atau pengagungan, mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga terdapat al-lijaz, yaitu memendekkan kata-kata dengan membuang sebagian unsurnya dalam kata tu'til mulka man tasha yang asalnya adalah man tasha an tu'tiyahu. Begitu juga pada kata wa tanzi'u, wa tu'izu, dan wa tudhillu. Kemudian terdapat
al-isti'arah pada kata tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail. Sedangkan kata al-ilaj mengandung arti lebih mendalam daripada kata al-idkhal. Meskipun keduanya memiliki arti yang sama, yaitu memasukkan, al-ilaj ya. Kemudian al-hayy minal mayyit, kata al-hayyu dan al-mayyit merupakan kata al-majaz atau kiasan untuk orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin diserupakan dengan al-hayy, yaitu orang yang hidup, dan orang kafir diserupakan dengan al-mayyit, orang mati, yaitu mati hatinya tertutup, terkunci. Biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah segala macam kebaikan. Maksudnya adalah di situ juga mengandung asyar, keburukan ya, bukan hanya kebaikan tapi juga asyar di dalam penciptaan dan takdir, karena semuanya berasal dari sisi Allah. Namun dalam ayat ini yang disebutkan hanyalah kata-kata al-khair, tetapi yang dimaksud juga asyar. Hal ini merupakan bentuk kesopanan dan tata krama terhadap Allah dengan cara tidak menisbatkan asyaru kepadanya. Ada ayat lain yang berbunyi ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpamu berupa kebaikan itu datang dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apapun yang menimpamu berupa keburukan, maka itu dari dirimu sendiri. Tetap kembalinya kepada Allah. Tapi ketika orang ditimpa keburukan, seperti tadi ya, contohnya sakit ya, tadi saya contohkan saya misalnya, apakah kurang minumnya, apakah kurang bisa menjaga makanan yang memicu terdapat butiran-butiran ya. Kalau kawan saya yang dokter itu bisa jadi kacang-kacangan itu butiran-butiran yang kecil-kecil itu bisa mengendap, karena di antara pemicu batu ginjal itu adalah juga dari asam urat juga ya. Itu kan karena pola makan kita sendiri ya, pilihan kita yang tidak hati-hati, yang tidak menjaga kesehatan, sehingga ayat itu seperti itu ya. Wa ma asabaka min sayyi'atin, apa yang menimpamu berupa keburukan famin nafsik, itu dari dirimu sendiri. Walaupun takdir Allah jelas ya, tapi juga ada unsur-unsur manusiawinya. Ya, misalnya beberapa saat yang lalu ya, ada gempa di mana-mana, terutama di Cianjur dan sekitarnya ya, yang merupakan ya itu adalah pelajaran apakah karena ada unsur kristenisasi dan lain-lain, Allahu a'lam, kita kan nggak tahu ya. Tapi pada saat kita memberikan respon kepada takdir Allah itu kan la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dikerjakan. Wa hum yus'alun. Manusialah yang ditanya. Evaluasinya itu kepada manusia. Kita tidak berhak untuk mengevaluasi Allah. Allah yaf'alu ma yasha, berkehendak sesuai, berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Yang ditanyakan adalah manusianya. Apa kesalahan kita sehingga diberikan cobaan oleh Allah Ta'ala. Nah, itulah tentang penisbatan al-khair kepada Allah murni, kemudian asyarru itu ada sarana kelalaian makhluknya sendiri. Berikutnya tentang mufradat lughawiyah, arti kosakata secara bahasa. Allahumma artinya ya Allah, al-mulk kekuasaan dan pengaturan segala sesuatu. Kemudian tukti memberi, tanzi'u menyopot atau mencabut, mantasya maksudnya orang yang engkau kehendaki dari makhluknya. Wa tudhillu mantasya, dan engkau menghinakan siapa saja yang engkau kehendaki dengan cara mencabut kekuasaan tersebut darinya. Biyadikal khair, dengan kekuasaan mula kebaikan dan juga keburukan di dalam penciptaan dan takdir. Maksudnya adalah penciptaan dan menakdirkan kebaikan dan keburukan, bukan dalam hal melakukannya. Kemudian tuliju memasukkan adalah maksudnya adalah menambahkan masa siang ke dalam masa malam dan sebaliknya sesuai dengan musim dan letak geografis. Jika masa siang panjang, maka masa malam menjadi pendek,
Dan sebaliknya, semakin bertambahnya salah satu masa, siang atau malam, maka semakin berkurang masa yang satunya. Waktunya sama, 24 jam. Tapi kadang-kadang terbagi, kadang-kadang siangnya panjang, malamnya pendek, kadang-kadang siangnya pendek, malamnya panjang. Itulah yang dimaksud tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Al-Imam As-Suyuti berkata, wa tukhrujul hayya minal mayyit adalah seperti mengeluarkan penciptaan manusia dari sperma dan burung dari telur. Nah, itu penafsiran dari As-Suyuti. Wa tukhrujul mayyit, al-mayyit di sini yaitu seperti sperma dan telur. Artinya yang mati kemudian menjadi hidup, menjadi bernyawa ya, dengan izin Allah. Bighairil hisab maksudnya adalah rezeki yang luas, yang tidak terbatas. Kemudian jemaah sekalian, tentang sebab turunnya ayat ini ya, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah. Ia berkata, disebutkan kepada kami bahwa Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar menjadikan kerajaan Romawi dan Persia bisa masuk ke dalam kekuasaan umat beliau. Lalu Allah menurunkan ayat ini ya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Jadi Romawi dan Persia ini merupakan ya dua kekuatan besar ya. Kalau dulu seperti kekuatan Amerika dan Uni Soviet ya, kalau sekarang barangkali mungkin Amerika dan Cina ya. Jadi Romawi dan Persia di sebelah timur, di sebelah Iran dan sekitarnya, sedangkan Romawi di Konstantinopel sampai ke Italia sana ya. Konstantinopel adalah Romawi timur, sedangkan Roma, Italia itu adalah Romawi barat. Jadi itu adalah dua kekuatan besar yang memang akhirnya ditaklukkan ya oleh umat Islam pada waktu-waktu yang berikutnya. Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik berkata, ketika Rasulullah SAW telah berhasil menguasai kota Mekah dan menjanjikan kepada umat beliau bahwa kerajaan Romawi dan Persia akan berhasil mereka kuasai juga. Lalu orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi berkata, jauh sekali, bagaimana mungkin Muhammad akan bisa menguasai kerajaan Romawi dan Persia? Karena mereka, bangsa Romawi dan Persia ini jauh lebih kuat dan tangguh dari apa yang diperkirakan. Tidakkah Muhammad merasa cukup dan puas telah menguasai Makkah dan Madinah, hingga ia juga ingin menguasai kerajaan Romawi dan Persia? Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban penolakan atas tuduhan-tuduhan ya, dari orang-orang munafik ataupun orang Yahudi yang seolah-olah umat Islam mustahil ya, menguasai dua kekuatan besar ini. Sama sekalian, tentang munasabah atau persesuaian ayat ini dengan yang sebelumnya. Ayat ini bertujuan untuk menghibur kepada Rasulullah SAW yang sedang menghadapi sikap orang-orang kaum musyrikin dan ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengingkari dakwah beliau, seperti yang terdapat di dalam ayat-ayat sebelumnya. Juga mengingatkan kepada beliau akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenangkan agamanya dan meninggikan kalimatnya. Orang-orang musyrik ini tidak bisa menerima kalau jabatan kenabian diberikan kepada seorang laki-laki biasa yang makan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Mereka ini berkhayal menginginkan utusan Rasul itu dari kalangan malaikat, bukan dari manusia biasa yang makan minum seperti manusia pada umumnya. Itu khayalan orang-orang musyrik ini.
Sedangkan orang-orang ahlul kitab ini mengingkari jabatan kenabian yang diemban, risalah kenabian yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW ini. Mereka nggak terima, ya, nggak bisa menerima itu yang diberikan kepada orang selain dari kaum Bani Israel. Mereka berharap bahwa Nabi akhir zaman itu adalah dari keturunan Bani Israel, ya, dari keturunan Nabi Yakub dan anak-anaknya yang sudah turun menurun, ya. Dari Bani Israel banyak sekali para nabi dan rasul diangkat, ya. Sedangkan Nabi Muhammad ini adalah dari keturunan Nabi Ismail, tidak dari Yakub. Nah, itulah membuat mereka hasad dan dengki. Berikutnya sama sekalian tentang tafsir dan penjelasan. Allah Ta'ala berfirman yang memiliki maksud ini tafsirkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Wahai Muhammad, jika orang-orang musyrik dan ahlul kitab seperti utusan kaum Nasrani dari Najran itu berpaling dan tidak mau menerima dakwahmu, maka kembalilah kamu kepada Allah, Zat yang menguasai seluruh perkara, seluruh urusan. Mintalah pertolongan kepadanya, menghadaplah kamu kepadanya dan ucapkanlah, ya Allah, wahai Zat pemilik kerajaan, hanya milikmu lah kekuasaan yang mutlak. Engkau Zat yang maha mengatur seluruh makhlukmu sekehendakmu, Zat yang maha pelaksana terhadap apa yang kau kehendaki, Zat yang maha mengatur segala perkara sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan. Engkaulah Zat yang maha memberi dan maha mencegah. Kalau kita menghadapi segala sesuatu takdir, ya, maka sebagai bentuk ridho kita kepada takdir, kita ucapkan qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah telah mentakdirkan segala sesuatunya, ya, dan apa yang dikehendaki itulah yang dilaksanakan oleh Allah Ta'ala. Kita hanya bisa melaksanakannya dengan ridho, ya, tidak perlu protes, tidak perlu mengeluh atas semua takdir Allah Ta'ala. Engkaulah Zat yang memberikan kekuasaan dan jabatan kenabian kepada siapa saja dari para hambamu yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut kekuasaan dari siapa saja dari makhlukmu yang engkau kehendaki, seperti engkau mencabut jabatan kenabian dari kaum Bani Israel dengan mengutus rasulmu dari bangsa Arab, dari suku Quraisy yang ummi, yang berasal dari Mekkah dan menjadi pemungkas para nabi secara keseluruhan, serta menjadi utusan Allah Ta'ala untuk seluruh umat manusia dan jin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kenabian itu adalah mutlak pemberian Allah Ta'ala, tidak bisa direkayasa. Kalau ada banyak mungkin akhir-akhir ini yang mengaku-ngaku sebagai nabi dan kemudian masih saja banyak pengikutnya, ini sudah batal, ya, berarti syahadatnya. Karena nabi akhir zaman adalah Rasulullah SAW. Tidak ada nabi dan rasul sepeninggal beliau. Secara sekilas yang tampak adalah, ini komentar dari Wahbah Zuhaili, yang tampak adalah bahwa yang dimaksud dengan al-mulk adalah kekuasaan dan otoritas mengatur urusan, serta bahwa Allah saja Zat yang memiliki kekuasaan mutlak di dalam mengatur dan mengurusi segala perkara, serta menciptakan keseimbangan dan kestabilan di jagat raya ini. Allah memberi kepada siapa saja yang dikehendakinya jabatan kenabian saja, seperti Nabi Hud, Nabi Lut, dan nabi-nabi yang lain, atau jabatan kekuasaan saja, seperti para raja dan penguasa, baik yang ada pada masa lalu maupun pada masa sekarang. Kalau masa lalu yang punya kekuasaan seperti Dzulqarnain yang kekuasaannya sampai timur dan barat, ya, tapi dia bukan seorang nabi. Atau double, ya, memberikan jabatan kenabian sekaligus kekuasaan atau kerajaan.
seperti keturunan Nabi Ibrahim yang diantaranya adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud ini dari kalangan biasa-biasa saja, dari penggembala kambing, suka menggembala kambing, dan dia punya tongkat, punya ya batu untuk mengusir dan mengarahkan kambing-kambing yang digembalakannya ya. Dan ada momentum di situ ya. Pada saat Talut, orang-orang Bani Israel meminta kepada nabi mereka yang bernama Samuel untuk diutus seorang nabi, seorang raja kepada mereka. Maka Samuel dengan wahyu dari Allah mencari seorang yang dari kalangan biasa, yaitu namanya Talut. Nah, Talut ini orang yang miskin, yang tidak dianggap oleh mereka, dan bukan dari keturunan dari suku Yahuda. Jadi Yakub punya 12 anak, yang biasa menjadi nabi itu adalah dari Yahuda atau Yahudi itu ya. Itu adalah yang banyak dari menjadi nabi dan rasul. Nah, ini orang biasa Talut ini. Nah, kemudian bukti kerajaannya adalah dia diberikan tabut. Nah, pada saat melawan Jalut yang gagah perkasa luar biasa, takut ya. Dan Talut memberikan pengumuman siapa yang berani lawan satu. Nabi Daud ngangkat tangan, tapi nggak dipercaya. Anaknya seperti itu, masih remaja, nggak punya kekuatan yang meyakinkan. Baru 3 hari berturut-turut Nabi Daud angkat tangan, diberikan izin oleh Talut ini, silakan kamu tunjukkan kemampuan. Maka dengan izin Allah dia menaruh batu di ketapelnya dan ditarik, kemudian dilepaskan dengan izin Allah tepat mengenai jidatnya si Jalut, dan langsung terkapar tewas seketika Jalut saat itu. Maka Nabi Daud diberikan imbalan menjadi menantunya Talut dan diberikan ya semacam kepercayaan ya untuk memimpin pasukan, tapi tidak membuat sombong, tidak membuat ujub. Bahkan Nabi Daud bermuhasabah, naik ke gunung untuk bertasbih, dan burung-burung pun bertasbih, angin pun bertasbih dengan tasbihnya Nabi Daud. Jadi semakin tawadhu dengan kemenangan yang diberikan Allah Ta'ala berturut-turut, itu semakin tawadhu Nabi Daud ini. Dan juga bisa bicara dengan binatang-binatang, itu menurun juga kepada Nabi Sulaiman. Dan ketika Nabi Daud meninggal, diwariskan kepada Nabi Sulaiman, dan semakin besar kekuasaannya. Nah, itulah ya seorang nabi dan sekaligus seorang raja. Allah berfirman di ayat yang lain yang artinya, sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan atau kekuasaan yang besar. Begitulah Allah memberikan jabatan kenabian kepada siapa saja yang dia kehendaki. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara keturunan Nabi Ibrahim, yaitu putranya Nabi Yakub sendiri, adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf di samping beliau nantinya menjadi seorang nabi, juga menjadi penguasa tertinggi di Mesir, yang saat itu mendapatkan sebutan Al-Aziz. Jadi perjuangannya luar biasa, dari ujian-ujian ya, kemelaratan dan juga kesengsaraan, dimasukkan ke sumur, menjadi budak yang diperjualbelikan, kemudian difitnah pada saat di kerajaan, dilakukan ya semacam kriminalisasi. Dia harus bertanggung jawab terhadap kegaduhan di istana karena membuat wanita-wanita istana heboh dengan ketampanannya Nabi Yusuf ya, yang sebelumnya istana damai, tentram. Ketika datang Nabi Yusuf, semuanya gaduh dan menjadi kasak-kusuk, menjadi ricuh istana. Maka Nabi Yusuf harus bertanggung jawab ini. Akhirnya dimasukkan ke penjara. Dan justru dari penjara itulah ada pintu ya, pintu jalan keluar ya. Jadi para ahli tafsir mengatakan bahwa al-faraj la ya'ti ba'daka walakin ya'ti ma'aka, bahwasanya solusi itu tidak datang sesudahmu, tetapi
bersama-sama denganmu. Karena justru pada saat Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara, bertemu dengan pemuda ya insya Allah pernah ya saya sampaikan kisahnya, dan akhirnya memberikan takwil mimpi sehingga bisa mentakwilkan mimpi raja, dan pada 5-7 tahun berikutnya keluar penjara, memberi solusi kepada pemerintahan, diberikan jabatan sebagai Menteri Keuangan Bendahara. Bahkan ketika si rajanya wafat, Nabi Yusuf memimpin Mesir ya, di puncak kekuasaannya. Itulah ya kenabian dan kekuasaan diberikan juga kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian, ya Allah, Engkau adalah memuliakan siapa saja yang Kau kehendaki dan menghinakan siapa saja yang Kau kehendaki pula. Kemuliaan dan kehinaan memiliki banyak bentuk dan dampak, tidak hanya terbatas pada masalah kekuasaan dan kekayaan saja. Berapa banyak penguasa atau raja yang hina? Berapa banyak orang kaya yang hina? Sementara itu, berapa banyak orang miskin tapi mulia? Jadi artinya parameter kemuliaan bukan hanya diukur dari kekuasaan, kekayaan, tapi adalah semata-mata itu adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Jadi masalah ini banyak sedikitnya jumlah umat tidak bisa dijadikan tolak ukur. Orang-orang musyrik di Mekah, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik di Madinah, mereka semua terperdaya oleh banyaknya jumlah mereka dan mereka bersikap sombong terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang jumlahnya mereka hanya sedikit. Namun banyaknya jumlah kaum musyrikin, Yahudi, munafik tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepada mereka. Jumlah orang-orang kafir, musyrikin, Yahudi, serta juga orang-orang munafik ini jumlahnya banyak, tetapi mereka terombang-ambing fi tughyanihim ya'mahun, ya, dalam kesesatan mereka terombang-ambing bimbang. Allah berfirman di surat Al-Munafikun ayat 8, yaquluna, mereka berkata, la irja'na ilal Madinah, sungguh jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustaliq, la yukhrijanal a'azzu minal adab, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Mereka mengklaim dirinya kuat, kemudian Rasulullah dan pengikutnya lemah ya. Padahal walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Padahal kekuatan hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahuinya. Hanya dengan kuasa-Mu ya Allah semata seluruh kebaikan Engkau bebas bertindak secara mutlak terhadapnya sesuai dengan kehendak-Mu. Segala sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan dahulu maupun sekarang itu ada kalanya untuk individu atau untuk kelompok. Engkau pemilik kekuasaan mutlak atas segala sesuatu yang baik atau yang jelek. Hanya kepadamu lah segala sesuatu diserahkan dan kami bertawakal kepadamu. Kemudian di dalam ayat ini yang disebut hanya al-khair, kebaikan. Padahal kebaikan dan keburukan semuanya atas izin dan kuasa Allah. Hal ini karena disesuaikan dengan tema pembahasan yang ada, yaitu memindahkan jabatan kenabian dan kekuasaan dari kaum yang satu kepada kaum yang lain, dari individu kepada individu yang lain. Ini yang disebut dengan sunnatut tadawul, sunnah pergiliran kekuasaan. Jadi itu sudah sunnatullah ya, bahwasanya watilkal ayyam nutawiluha bainan nas, itulah hari-hari kekuasaan yang kami pergilirkan di antara manusia. Ada saatnya si fulan berkuasa, saat berikutnya dia tumbang, kemudian saat yang lainnya si fulan menjadi penguasa, tumbang lagi, terus yang sebelumnya menjadi penguasa pemerintah, berikutnya kalah, akhirnya oposisi, yang sebelumnya oposisi menjadi pemerintah penguasa, terus ya, itulah pergiliran kekuasaan. Itu adalah atas izin Allah Ta'ala. Al-khair ini mencakup kemenangan dan juga al-ghanimah, harta rampasan perang. Ada kemuliaan, kedudukan,
harta kekayaan dan hal-hal lainnya yang disenangi oleh manusia dan berusaha untuk mendapatkannya. Sehingga di surat Al-Adiyat yang kita baca tadi di surat di ayat sholat maghrib ya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya manusia kepada harta itu benar-benar berlebihan ya. Jadi kata-kata al-khair dalam ayat ini diartikan harta. Manusia sangat cinta berlebihan kepada harta, kemaruk cintanya kepada harta ya, luar biasa. Semakin banyak maka semakin haus dengan hartanya itu. Itulah peringatan untuk manusia semuanya. Di antara bentuk kekuasaan Tuhan dan bukti akan kesempurnaan kerajaan dan keagungannya adalah ini, memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang dan sebaliknya. Maksudnya adalah mengurangi lama waktu malam sehingga menjadi pendek, lalu ditambahkan ke dalam waktu siang sehingga menjadi lebih panjang dan sebaliknya. Kemudian dikembalikan lagi seperti semula sehingga panjang waktu malam dan siang menjadi sama dan seimbang. Terkadang di beberapa wilayah dan di beberapa musim keterpautan antara waktu siang dan malam sangat panjang ya, jauh rentangnya itu. Begitulah terjadi keterpautan antara panjang pendeknya waktu siang dan malam sesuai dengan musim yang ada. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, serta sesuai dengan letak geografis suatu daerah. Terkadang panjangnya waktu antara malam dan siang sama, yaitu sama-sama 6 bulan. Terkadang panjangnya waktu siang ada yang mencapai 18 atau bahkan 20 jam ya. Masya Allah, kalau siangnya 20 jam ini kalau musim Ramadan puasa ya, kasihan ya, puasanya sangat panjang. Bahkan terkadang pada waktu tertentu di beberapa kawasan matahari terbit tidak sama, tidak lama maksudnya ya, setelah ia terbenam hanya 1 jam atau lebih sedikit. Begitulah di dalam genggaman kekuasaan Allah Ta'ala ya. Kami pernah umroh kemudian lanjut perjalanan ke Istanbul, Turki ya. Kalau kita umroh itu kan biasa di Mekah Madinah mungkin subuhnya ya antara jam 5 atau setengah 5-an lah, kurang lebih seperti itu ya. Ketika sampai di Istanbul itu kawan-kawan setengah 4 sudah semangat ya untuk sholat subuhnya di Masjid Biru ya, Masjid Sultan Ahmed itu, dengan harapan bisa bertemu dengan jamaah. Ternyata masjidnya masih kuncian ya. Setengah 4 masih kuncian. Pulang lagi ke hotel, balik lagi jam 4 masih kuncian. Setengah 5 masih kuncian. Ternyata subuhnya setengah 8 di sana waktu itu ya. Setengah 8 baru subuh, Masya Allah ya. Jadi siangnya pendek, jam setengah 6 sudah maghrib. Jadi setengah 8 mungkin matahari terbenam, terbitnya ya setengah 9, dan setengah 6 sudah maghrib. Jadi waktu siangnya pendek, waktu malamnya panjang ya. Kebetulan saat itu musim dingin dan ada turun juga salju ya. Jadi itulah salah satu contoh kekuasaan Allah Ta'ala, yang satu daerah dengan yang lainnya tidak sama. Semuanya itu adalah karena kekuasaan dan takdir dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti yang difirmankan di ayat yang lain, Az-Zumar ayat 67, yang artinya, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian Az-Zumar ayat 5, Allah Ta'ala menciptakan bumi dalam bentuk bulat yang diliputi oleh 2 masa, yaitu malam dan siang. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam. At-takwir, yang penggulungan tadi adalah penutupan atas sesuatu yang berbentuk bulat. Allah menjadikan matahari sebagai tanda waktu siang. Engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati, baik bersifat materi seperti mengeluarkan pohon kurma dari biji kurma, tumbuhan dari biji benih, manusia dari sperma, dan burung dari telur, atau yang bersifat maknawi atau non materi seperti orang yang alim pada saat sebelumnya itu bodoh, tidak punya ilmu, dari orang mukmin ya sebelumnya adalah kafir misalnya,
Engkau juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup, baik yang bersifat materi maupun non materi, seperti biji kurma dari pohon kurma, telur dari burung, orang bodoh dari orang alim, orang kafir dari orang mukmin. Ya, ada orang bodoh itu sebelumnya alim, itu ada ya, karena dia tidak berterima kasih kepada gurunya. Beberapa cerita pernah terjadi di Yaman ya, dia keluar pondok pesantren tidak izin gurunya, kemudian menghadiri sebuah pengajian besar. Ketika menyampaikan ceramahnya awal-awalnya lancar, tapi di tengah-tengah blank semua ya, ilmunya hilang, ayatnya hilang, hadisnya hilang. Jadi berdiri di tengah jamaah tidak bisa berkata apa-apa, sampai turun dari mimbar tidak ingat apa-apa. Orang-orang heran, ini murid kesayangan Kiai Fulan itu ya, orang yang pandai tidak bisa berkata apa-apa, ilmunya hilang, sampai dia diasingkan dari luar kota dan menjual arang dan hidup dalam keadaan sebatang kara ya. Itulah orang yang tidak bersyukur, tidak bisa berterima kasih kepada gurunya, akhirnya dicabut ilmunya oleh Allah Ta'ala. Ada juga kisah Syekh Al-Habib Hasan Baharun ya, beliau seorang alim di Bangil sana ya, mudir dalwah Darul Lughah wa Dakwah di Bangil sana, itu punya murid kesayangan juga, luar biasa pinternya. Dikirimkan kuliah di Yaman, S1 lulus mumtaz, S2 mumtaz, S3 mumtaz, kembali dieluk-elukan ya, berceramah di Surabaya dengan jamaah besar ya, jamaah banyak. Nah ini gurunya ini ingin tahu ya, sebagai wujud bagaimana sih murid saya ini kepintarannya itu hadir jauh-jauh dari Bangil ke Surabaya. Ternyata muridnya ini sok-sok nggak kenal. Ketika bertatapan, ketika melihat gurunya itu nggak salim, nggak menyapa kepada gurunya, Masya Allah. Jadi kufur nikmat ya, tidak mensyukuri ilmu yang diberikan oleh gurunya dulu. Akhirnya apa, teman sekalian? Ya gurunya pulang dengan kecewa ke Bangil. Beberapa tahun berikutnya itu beliau bersama sopirnya di tol itu, pintu tol itu, ada orang anak-anak itu ya, orang-orang yang jual tahu ya, pedagang asongan. Dia kaget, loh, itu kan murid saya ya. Akhirnya sopirnya disuruh untuk mengikuti, lari ya, karena mungkin muridnya juga tahu itu gurunya ya, malu lah ya, lari ke gubuknya, ke ya mesnya itu, lari, Masya Allah. Kemudian gurunya turun, disapa, muridku, ada apa kamu, apa, bagaimana nasibmu seperti ini? Maka muridnya menangis minta maaf, wahai guruku, saya mohon maaf ya, pada malam itu tidak berterima kasih, tidak saling, tidak ta'zim kepada antum, kepada anda ya. Saat malam itu ya, saat istirahat tidur di hotel itu, ketika bangun itu lupa, semua ilmunya hilang semuanya, tidak tersisa, ayatnya yang dihafalkan hilang, hadisnya hilang, perkataan ulama hilang semua, sehingga ilmunya sudah S1, S2, S3 di pesantren hilang semua. Jadi dia menjadi orang yang gak berguna sama sekali. Akhirnya hidup sebatang kara sampai menjadi pedagang asongan seperti itu. Jadi dia minta maaf betul. Inilah contoh orang-orang yang dari orang yang bodoh dari orang alim. Sebelumnya pinter, tapi karena dia tidak bersyukur dengan ilmunya, tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, maka Allah mencabut nikmat itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan yang ini adalah menjadi peringatan bagi kita semuanya. Siapapun yang pernah mengajar kepada kita, itu adalah guru kita. Imam Syafi'i pernah mengatakan, ana abdu man 'allamani harfan. Aku adalah hamba, budak kepada orang yang pernah mengajarkan satu huruf kepadaku. Itu guru kita. Walaupun ngajar satu huruf kepada kita yang kita belum sebelumnya tidak tahu, itu adalah guru kita yang wajib untuk kita berikan ta'zim, ihtiram kepadanya. Para ustadz kita ya, para mubalik, siapapun orang-orang yang mengajar kita, mungkin di SD, di SMP, mereka lah orang-orang yang kalau kita tidak bisa memberikan secara langsung penghormatan, mari kita doa-doakan ya, di doa-doa kita ya, untuk para guru kita, para sesepuh kita ya.
Inilah teman sekalian, belum selesai, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan sesudahnya tafsir ayat 26 dan 27. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.